Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita Rise from the Rebel yang part 31. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah menuju ke Paradise Tower untuk membantu Presiden Mercenary. Bu Xiaofeng dengan rencana liciknya berhasil menembus pertahanan Paradise Tower dan menemukan di mana Presiden bersembunyi. Zovan datang tepat waktu untuk membantu. Tapi Kizen yang sebelumnya sudah menaruh dendam kepada Zovan mulai datang dan menyerangnya. Tapi Zovan tidak terluka karena serangannya. Kizen bingung, ini belum lama setelah Zovan menyelesaikan uji coba wilayah monster. Tapi kekuatan Zovan sudah meningkat di titik di mana dia bisa memblokir serangannya. Bu Xiaofeng juga kaget melihat Zovan. Dia tahu teknik yang digunakan Zovan barusan adalah Flaming Sword milik Tianjian. Bu Xiaofeng kaget sejak kapan Tianjian mewariskan teknik itu kepada Zovan. Apakah mungkin Tianjian ini masih hidup? Bu Xiaofeng tidak bisa membiarkan Zovan terus hidup dan semakin kuat. Kekuatan Zovan sekarang sudah tumbuh ke tingkat yang mengganggunya. Kizen mendengar transmisi suara dari Bu Xiaofeng, menyuruhnya membunuh Zovan dengan segala macam cara. Kalau perlu, gunakan senjata rahasia mereka. Kizen mengerti perintahnya dengan baik. Kizen mulai mengoceh, dia dengan percaya diri akan membalaskan dendam muridnya kepada Zovan yang dibunuh Zovan di uji coba wilayah monster. Zovan menanggapi itu dengan bilang, dua muridmu itu pantas mati. Dan sekarang Kizen datang ingin membalaskan dendam. Kizen sudah semakin kesal dengan provokasi Zovan. Dia meningkatkan kekuatannya dan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari master level War God. Kizen membuat serangan yang berbentuk palu. Katanya tekniknya ini akan menghancurkan Zovan. Melihat itu, Zuanye menyuruh Zovan untuk mundur. Zovan sendiri merasakan tekanan dari serangan War God level Master. Katanya tekanan ini jaraknya lebih besar dari kuasi War God. Namun Zovan sudah siap dengan serangan itu. Serangan Kizen sudah terbang dan menghantam tempat Zovan berdiri. Melihat bagaimana Zovan yang sudah menghilang dari tempatnya membuat Kizen penasaran apa yang direncanakan Zovan. Sementara Zovan dengan cepat sudah berada di samping Zuanye. Zuanye bingung teknik sembunyi macam apa yang digunakan Zovan. Zovan sekali lagi mengejek Kizen dengan bilang, antek-antek Bu Xiaofeng selalu menggunakan trik yang licik dan menggertak orang yang lebih lemah. Kizen termakan emosi. Dia sangat marah kepada Zovan. Sekali lagi dia membuat serangan berbentuk palu yang dia yakini bisa membunuh Zovan. Zuanye yang di sana tidak tinggal diam. Dia menyiapkan tekniknya dengan tangan kanan. Zuanye menahan serangan dari Kizen. Kedua serangan itu menghasilkan ledakan yang begitu hebat. Kizen kalah kuat, dia terlempar karena efek ledakan serangan itu. Zuanye bilang, Kizen jangan memamerkan kekuatanmu itu lagi di depanku. Dan pergilah. Kizen terluka karena serangan Zuanye. Zuanye sudah semakin kuat. Dia ini sudah di level intermediate War God di usia yang masih muda. Bu Xiaofeng dalam hatinya bilang dalam 2 tahun ke depan, Zovan ataupun Zuanye entah di tahap apa mereka akan meningkat. Dan kedua orang itu adalah ancaman baginya. Presiden Mercenary bilang, Bu Xiaofeng tidak akan menjadi yang terkuat walaupun dirinya sudah tidak ada lagi. Karena dalam 3 atau 5 tahun ke depan, entah Zuanye atau Zovan yang akan melampaui Bu Xiaofeng. Bu Xiaofeng marah dan menyuruh presiden untuk diam saja. Dia akan membunuhnya dan juga dua orang itu setelah Bu Xiaofeng akan menjadi presiden Mercenary. Dia bertanya ke Kizen, tunggu apa lagi? Kizen mengambil seruling. Katanya harus membunuh Zovan walaupun itu merugikannya. Zovan tahu seruling apa yang akan digunakan oleh Kizen. Itu adalah seruling pengendali monster. Kizen sudah membunyikan seruling tersebut. Suara seruling yang keras membuat kumpulan monster mulai berlari berdatangan. Zovan kaget dan tidak tahu dari mana Kizen mendapatkan benda itu.
Apalagi yang datang bukan monster biasa, tapi dua monster tingkat raja. Dua raja monster sudah mendekat ke arah Zofan dan Zuanye. Zuanye membuat pelindung mencegah dua raja monster itu untuk mendekat. Dia bertanya bagaimana Kizen menguasai senjata itu. Kizen bilang ada beban besar di tubuhnya setelah memainkan seruling yang bisa menjinakkan raja monster. Tapi kalau itu bisa membunuh keduanya, maka itu sebanding dengan harga yang Kizen bayar. Zofan bilang akan membantu Zuanye dan keluar bersama-sama. Zuanye menolaknya. Mereka hanya perlu bergabung untuk mengalahkannya. Zofan tahu maksud perkataan itu. Itu teknik Battle Territory Resonancy. Kizen senang melihat pelindung yang dibuat Zuanye sudah mau hancur. Tapi saat itu terjadi ledakan gelombang aura yang membuat dua raja monster terdorong. Yang ternyata karena Zofan dan Zuanye sedang menggunakan Battle Territory Resonance. Kizen panik saat mengetahui kalau Zofan ternyata punya combat fanatical fisik. Pantas saja kekuatannya Zofan tumbuh begitu cepat. Bu Xiaofeng yang melihat itu pun semakin dibuat marah. Mengetahui kalau kekuatan Zofan yang meningkat pesat dan ditambah lagi dia punya combat fanatical fisik. Tidak mau tinggal diam, Bu Xiaofeng mengeluarkan racunnya. Dia akan membunuh Zofan dengan tangannya sendiri. Zuanye yang melihat serangan itu menyuruh Zofan berhati-hati dan untuk menghindar. Zofan menoleh, dia kaget saat melihat serangan dari Bu Xiaofeng. Zofan panik, dia tidak bisa menghindar. Kalau Zofan menangkisnya pun, dia akan mati. Karena teknik Battle Territory Resonance memindahkan kekuatannya ke Zuanye. Racun Bu Xiaofeng sudah menghujani Zofan. Melihat itu, Zuanye bergerak dengan menggunakan teknik switch. Dia mengirim kekuatannya ke Zofan. Zofan melihat itu dan bertanya apa Zuanye mengirim kekuatannya ke dirinya. Zofan sudah merasakan kekuatan dari Zuanye. Kekuatan dari level War God. Kekuatan Zofan bergabung dengan kekuatan Zuanye. Zofan menghilangkan racun Bu Xiaofeng dengan kekuatan itu. Presiden Mercenary kaget melihat Zofan yang lolos dari Intense Poison Territory milik Bu Xiaofeng. Zofan sendiri masih di level Advanced Warlord. Tapi sekarang Zofan bisa mengendalikan kekuatan Intermediate War God milik Zuanye. Presiden Mercenary saat melihat profil Zofan mengira kalau Zofan itu terlalu ditinggi-tinggikan, tapi dia terlalu meremehkan Zofan. Dan sekarang dia yakin Zofan memang seorang jenius. Bu Xiaofeng semakin kesal dan meningkatkan intensitas racunnya. Racun itu membentuk tangan dan melesat maju ke Zofan. Zofan dalam pikirannya harus segera menemukan cara untuk menghancurkan masalah di sini. Zuanye dalam bahaya setelah mengirimkan kekuatannya ke Zofan. Teknik Bu Xiaofeng sudah meninju tempat Zofan berdiri. Melihat Zofan yang tidak bisa menghindar, membuat Bu Xiaofeng sangat senang. Zofan itu memang kuat, tapi itu cuma kekuatan pinjaman. Entah itu bertahan berapa lama. Bu Xiaofeng senang dan yakin kalau Zofan sudah tewas. Sementara itu, Zofan sudah berhasil meloloskan diri dari teknik berbahaya Bu Xiaofeng. Dia menuju ke dalam Paradise Tower. Zofan selamat berkat kekuatan Armor War God. Berkat kekuatan Zofan berhasil masuk ke menara dan mencapai tujuannya. Zofan berharap Zuanye bisa bertahan di sana. Entah di sini Zofan sudah mengembalikan kekuatannya ke Zuanye atau belum. Huidan muncul, tanduknya bercahaya seperti menemukan sesuatu. Zofan paham dan menuju ke arah di mana Huidan menunjuk. Zofan berencana menemukan langkah paling penting di rencana Bu Xiaofeng dan menghancurkannya sekali dan untuk selamanya. Raja Monster Black Tiger mengaum. Dia mencari di mana menemukan anak-anak yang ditangkap oleh Bu Xiaofeng. Sementara itu di dalam menara terlihat di kurungan kecil ada dua monster anakan. Keduanya ketakutan mendapatkan ancaman dari anak buah Bu Xiaofeng.
Salah satu orang di sana yakin kalau rencana Bu Qiaofeng sudah berhasil dan tidak ada masalah lagi kalau membunuh dua anakan monster ini. Jadi orang ini mengangkat pedangnya untuk membunuh dua monster kecil itu. Zovan sudah sampai di sana dengan tebasannya. Zovan berhasil membunuh dua penjaga itu. Zovan senang dia datang tepat waktu. Akan jadi masalah kalau kedua anak Raja Monster ini mati. Zovan mengetahui rencana Bu Qiaofeng dari bos Silver Striper Fox. Langkah pertama, rencana itu menggunakan Rolling Taming Monster untuk menculik dua anak Raja Monster. Kemudian dia memaksa dua Raja Monster itu keluar dari Grey Rim Beast Cave dan menerobos Paradise Tower. Setelahnya, monster menerobos Paradise Tower, Bu Qiaofeng akan membunuh presiden yang sedang bersembunyi di dalamnya dan akan menyalakan segalanya itu pada gelombang monster. Dan langkah ketiga, Bu Qiaofeng menggunakan alasan untuk membalaskan dendam presiden dan mengambil ahli asosiasi mercenary. Dan kunci untuk merusak rencana Bu Qiaofeng adalah dua anak monster ini. Zovan harus mengeluarkan dua anak monster dari sini. Tapi kedua anak monster itu terlalu agresif kepadanya. Mereka takut pada manusia. Zovan bingung bagaimana cara untuk mengeluarkannya. Raja Tawon memberi saran untuk mengendalikan mereka seperti yang dia lakukan ke bos Silver Fox. Tapi Zovan menentangnya. Itu terlalu berbahaya. Entah bagaimana respon Raja Monster saat tahu anaknya ini dikendalikan. Huidan turun tangan. Dia menggonggong, bilang untuk menyerahkan padanya. Huidan mengeluarkan aura kuat untuk membuat dua anak Raja Monster itu tunduk dan takut kepadanya. Raja Tawon memuji Huidan yang punya garis keturunan monster bangsawan. Huidan senang dengan apa yang dia lakukan dan melaporkannya ke Zovan. Zovan memeluk Huidan dan memuji bagaimana Huidan yang sudah semakin kuat saja. Setelah itu Zovan bilang, semuanya sudah siap dan sekarang mereka akan menghancurkan semua konspirasi Bu Qiaofeng sekali dan untuk selamanya. Sementara itu di medan pertempuran, Du King semakin terpojok melihat jumlah monster yang semakin meningkat. Saat itu Qi Zhen muncul dengan terus menggunakan seruling. Dia bilang sudah waktunya menentukan pemenangnya hari ini. Du King kesal mengetahui Qi Zhen menggunakan seruling Taming Beast. Raja Serigala menuruti Du King. Dia mengibaskan ekornya. Ibasan ekor itu menerbangkan serangan yang banyak dan kuat. Du King sangat panik melihat bahwa hanya satu demi satu dikalahkan. Qi Zhen begitu senang saat melihat Du King sedang kesusahan. Dia akan membalaskan dendam murid-muridnya. Qi Zhen kembali membunyikan serulingnya, mengendalikan banyak monster sekaligus. Melihat Du King yang dalam keadaan terdesak, Presiden Mercenary khawatir. Tapi kondisinya tidak bisa membuatnya bergerak banyak dan sembarangan. Karena kalau dia memaksakan diri untuk bergerak dan menggunakan kekuatannya, apa yang akan dia lakukan untuk memulihkan diri akan sia-sia. Presiden Mercenary memutuskan tidak bergerak dan fokus menghilangkan racun di tubuhnya. Sementara itu, Zuan Ye yang ada di bawah terus bergerak. Saat itu dia terhenti karena ada serangan racun dari tanah. Dia tahu itu pasti ulah Bu Qiaofeng. Bu Qiaofeng menyuruh Zuan Ye untuk diam saja di situ dan menunggu kematiannya segera datang. Bu Qiaofeng mengatakan dengan sangat yakin, setelah hari ini aku akan memerintahkan asosiasi mercenary. Siapapun yang menentangku akan mati. Mereka yang membantuku akan makmur dan mereka yang tidak mematuhinya akan mati. Saat itu medan perang kembali berubah. Zovan sudah kembali muncul. Dan dia sudah berada di belakang Qi Zhen. Flaming Sword sudah menusuk tubuh Qi Zhen. Melihat teknik itu, Qi Zhen tahu yang di belakangnya pasti Zovan. Dia kaget saat Zovan masih hidup. Qi Zhen, bisakah kau membayangkan kalau itu aku? Bukan kau yang memutuskan siapa pemenangnya hari ini. Zuan Ye senang melihat kedatangan Zovan dan masih hidup. Bu Qiaofeng sangat marah. Sebelumnya dia yakin kalau Zovan ini sudah mati dan sekarang malah Zovan muncul lagi dalam keadaan sehat walafiat.
Kizen sendiri senang mengetahui Zovan masih hidup, karena Kizen ini sangat ingin membunuh Zovan dengan tangannya sendiri. Kizen meningkatkan kekuatannya, membuat Zovan terpaksa mundur darinya. Zovan mundur dan memuji kekuatan dari Intermediate War God. Walaupun sudah terkuras dan terluka parah, Kizen masih punya kekuatan yang luar biasa. Kizen sangat senang dan juga kesal. Dia semakin bertekad untuk membunuh Zovan dengan tangannya sendiri. Bu Qiaofeng dengan tatapan tajamnya menyuruh Kizen untuk jangan membunuh Zovan, karena dia sendiri atau Bu Qiaofeng yang ingin melakukan itu ke Zovan. Bu Qiaofeng terbang, dia bilang ke semua orang, kekuatan mereka dibawa ke pengampungan monster dan pada akhirnya akan sama. Jika mereka menyerah dan berlutut kepadanya, dia bisa menjanjikan melepaskan hidup mereka. Du Qing menanggapi itu dengan tidak percaya. Di dalam hatinya, Du Qing membenarkan perkataan Bu Qiaofeng. Pasukan monster jumlahnya terus bertambah. Situasi mereka saat ini menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Bahkan jika mercenary presiden pulih, situasi mereka tidak menguntungkan. Paradise Tower bergetar. Raja monster Black Tiger berlari menuju ke tengah medan perang. Du Qing yang melihat itu pesimis bisa mengalahkannya dan mereka sudah berada di ujung tanduk. Bu Qiaofeng tertawa senang. Dia mengucapkan selamat tinggal ke mereka semua. Raja monster Black Tiger semakin cepat berlari dan melompat tinggi ke langit. Yang ternyata tujuannya bukan mercenary, melainkan tubuh Bu Qiaofeng. Melihat bagaimana Raja Black Tiger menyerang Bu Qiaofeng, Du Qing sangat bingung kenapa dan apa yang terjadi. Bu Qiaofeng terdorong dan bertanya ke Raja Black Tiger, kenapa menyerangnya? Apakah kau ingin anakmu mati? Zovan tertawa dan bilang, Bu Qiaofeng, lihat saja di sebelah sana. Bu Qiaofeng begitu kaget dengan apa yang ditunjuk Zovan. Itu dua anak Raja Monster yang sudah dibebaskan Zovan dan sudah kembali ke pasukan monster. Bu Qiaofeng, apakah kau pikir mereka sudah mati? Sayang sekali, rencanamu itu gagal. Bu Qiaofeng bertanya apakah Zovan yang menyelamatkan mereka dan menyebut Zovan ini sebagai hama. Di sini Zovan merekap apa yang dilakukan Bu Qiaofeng. Pertama, dia menyerang presiden dengan racun, tapi itu gagal untuk membunuh presiden mercenary dan mengacaukan rencana Bu Qiaofeng. Jadi Bu Qiaofeng memanfaatkan ketidakhadiran presiden. Dia memajukan jadwal uji coba wilayah monster untuk mendapatkan akses ke perbendaharaan mercenary. Tapi sayangnya itu juga gagal. Kali ini digagalkan oleh Zovan yang menjadi juaranya. Setelahnya Bu Qiaofeng dengan rencana jahatnya menculik dua anak Raja Monster dari Grey Realm Monster Cave. Mengancam dua Raja Monster itu menyebabkan pasukan monster yang menerobos Paradise Tower. Zovan mengejeknya. Bu Qiaofeng tidak memenuhi syarat menjadi presiden asosiasi mercenary. Seluruh mercenary setuju dengan perkataan Zovan dan Bu Qiaofeng tidak pantas di asosiasi mercenary. Bawahan Bu Qiaofeng semakin terpojok karena keadaan mereka sudah berbalik. Seluruh monster sudah berpaling dan ingin membalaskan dendam ke kelompok Bu Qiaofeng. Dua Raja Monster juga sudah mengepung Bu Qiaofeng. Dia sangat marah, semua rencana yang dia pikirkan dengan hati-hati dihancurkan oleh anak kecil. Mercenary Presiden berbicara, rencanamu itu sudah gagal dan tidak ada jalan keluar bagimu. Lebih baik menyerah saja. Kata menyerah membuat Bu Qiaofeng marah dan bilang selalu punya rencana cadangan. Du Qing bilang, itu hanya gertakan saja, kau harus mati meskipun menyerah sekarang. Saat itu dua Raja Monster sudah maju ingin membunuh Bu Qiaofeng. Tapi datang dua orang misterius yang berhasil memblokir dua serangan dari Raja Monster. Melihat dua orang yang bisa memblokir serangan dari Raja Monster, Zuanye yakin kalau mereka itu War God level Master. Dia tidak menyangka Bu Qiaofeng punya Master yang begitu kuat di bawah komandonya. Orang misterius itu mengatakan, Bu Qiaofeng, sesuai kesepakatan, kami hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamananmu.
Jika kamu tidak bisa menghadapi situasinya, sebaiknya mundur. Bu Qiaofeng bilang, mundur. Kata itu belum pernah diucapkan kepadaku sejak aku mencapai Wargot. Aku adalah presiden baru dari asosiasi mercenary. Bu Qiaofeng mengambil tabung kecil yang berisi cairan hijau. Dia langsung menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuhnya. Dia tidak mau dikalahkan oleh sekelompok orang lemah. Dan mereka harus tahu dirinya itu Bu Qiaofeng. Saat itu kekuatan Bu Qiaofeng membentuk sebuah armor yang menutupi seluruh tubuhnya. Katanya tidak ada yang bisa meremehkanku. Zovan yang merasakan itu bilang kalau level kekuatan Bu Qiaofeng sudah di level Advanced Wargot. Bu Qiaofeng bertanya ke presiden, apakah kau bilang rencanaku gagal? Aku akan membunuhmu dulu. Bu Qiaofeng sudah dengan cepat berada di depan presiden dan langsung menyerangnya. Terjadi ledakan hebat karena serangan kuat dari Bu Qiaofeng. Tapi Bu Qiaofeng kaget melihat presiden yang baik-baik saja. Bahkan presiden menahan pukulannya dengan satu tangan. Presiden bilang waktu yang dihabiskan di Paradise Tower bukan hanya untuk menyembuhkan racun dari tubuhnya, tapi menggunakan racun itu untuk memaksa menerobos ke Advanced Wargot. Dan sudah dia bilang kalau rencana Bu Qiaofeng sudah gagal total. Bu Qiaofeng kesal dan akan bertarung dengan presiden sampai mati. Zovan yang berada di bawah melihat bagaimana pertarungan dari Advanced Wargot. Qi Zhen bertanya ke Zovan, di mana kau melihat? Apakah kau membayangkan dirimu saat di level Advanced Wargot? Sayang sekali, kau tidak akan memiliki hari tersebut, karena hari ini adalah hari kematianmu. Zovan bilang, kau salah, akulah yang akan membunuhmu hari ini, dan menggunakan Blood of Retribution untuk menembus jantungmu. Zhen bertanya, apa kau pikir aku tidak bisa melakukan itu, karena aku sudah terluka parah? Kau hanyalah anak kecil yang belum mencapai Wargot. Tampak Qi Zhen juga punya cairan hitam dan dia sudah menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Semua kekuatannya bergerak menyembuhkan semua lukanya. Zovan yang melihat itu kesal dan penasaran cairan hitam itu apa. Qi Zhen dengan sombong bilang, lukanya sudah sembuh dan apa kau pikir bisa membunuhku meskipun sudah di Wargot? Bagi Qi Zhen, Zovan itu masih lemah. Zovan menanggapi itu dengan sangat tenang. Apakah itu benar? Qi Zhen, bahkan jika lukamu sudah sembuh, apakah kamu benar-benar mendapatkan kembali kekuatanmu? Saat itu ada 3 serigala merah yang datang untuk menyerang Qi Zhen. Qi Zhen menyiapkan palunya. Dia kesal melihat orang lemah yang meremehkannya. Sekali ayunan palu besarnya itu membuat para monster terbang. Zovan cukup kaget melihat serangan itu. Dia tahu Qi Zhen kekuatannya sudah pulih 70%. Zovan masih tidak tahu efek apa cairan hitam yang digunakan oleh Qi Zhen. Apakah itu ramuan penyembuhan? Lihat bagaimana Qi Zhen tidak meminum itu dari tadi saat terluka parah. Maka cairan hitam itu pasti bukan cairan penyembuh. Pasti ada efek samping untuk menggunakannya. Dan Zovan benar, saat itu ada darah yang keluar dari tubuh Qi Zhen. Qi Zhen dengan bangga mengatakan, sekarang giliran Zovan. Zovan hanya memuji Qi Zhen yang terus berkeinginan membunuhnya. Dalam hatinya dia bilang, ini kesempatan untuk menang melawan level Master Wargot. Qi Zhen sudah maju sambil terus mengejek Zovan yang sombong. Zovan berhasil menahan serangan Qi Zhen. Sambil berharap bisa mengulur waktu, Qi Zhen kembali meningkatkan tekanannya, tapi Zovan masih bisa menahan itu. Walaupun Qi Zhen sudah memukulnya dengan sangat keras, Zovan tersenyum. Apakah kau terkejut? Qi Zhen, kekuatanmu itu belum pulih sepenuhnya. Kurasa baru 60% yang pulih. BTW Zovan saat ini atributnya dikuasai Wargot. Dia punya banyak skill pedang tingkat Wargot dan juga Flaming Sword. Ditambah Battle Territory Resonance. Kekuatan Xuanye masih ada di tubuh Zovan. Qi Zhen kesal mendengar ocehan dari Zovan. Dia menyiapkan serangan selanjutnya. Serangan kali ini benar-benar kuat. Zovan tidak menahannya. Dia melompat mundur karena serangan itu begitu kuat.
Zofan menyadari kekuatannya saat ini masih jauh dari Kizen dan sulit baginya mengalahkan Kizen yang kekuatannya berkurang. Kizen berlari maju melihat Zofan yang terbang di udara. Kizen menyiapkan palu besarnya. Dia bilang, "Kita lihat apa kau bisa menghindari ini." Zofan dalam hatinya bilang, berhadapan langsung dengan Kizen akan merugikannya. Maka Zofan menggunakan Ghost Face Covering. Zofan menghilang dari tempatnya. Kizen kaget dan mencari di mana keberadaan Zofan. Saat itu Zofan sudah tiba di belakang tubuh Kizen dan memberikan tebasan kuat ke punggungnya. Zofan senang dengan kemampuan Ghost Face Covering milik Raja Tawon. Bahkan seorang wargot saja kesulitan mendeteksi gerakannya. Dengan cara ini mungkin Zofan bisa menang. Kizen benar-benar marah dan kesal dengan Zofan yang mempermainkannya. Pikiran Kizen hanya ada ingin membunuh Zofan dengan cara apapun. Dia melompat ke belakang untuk menyerang Zofan, tapi Zofan kembali menggunakan Ghost Face Covering. Keberadaan Zofan kembali menghilang. Zofan sudah muncul ke belakang Kizen dan menyiapkan Flaming Sword. Tapi Kizen tersenyum menoleh ke belakang. Dia tidak akan terkena serangan itu 2 kali. Muncul sulur hitam dari punggung Kizen untuk menyerang Zofan. Zofan terkena sulur-sulur hitam itu. Saat itu dia merasakan sensasi melumpuhkan. Dan tubuh Zofan tidak bisa digerakkan. Kizen juga terjatuh, terlihat efek samping obat hitamnya mulai berefek. Tapi Kizen senang melihat Zofan yang sudah terkena serangannya. Dan saat Kizen sudah mendapatkan kekuatannya lagi, Zofan akan segera selesai. Zuanji yang melihat Zofan terluka sangat khawatir. Tapi Zuanji saat ini tidak bisa bergerak bebas. Karena di hadapannya ada 3 orang yang terus menghadangnya. Presiden mercenary yang melihat itu pun juga khawatir. Zofan tidak boleh mati di sini. Xiaofeng melihat kesempatan dan menyerang Presiden mercenary dengan racunnya. Presiden tahu kekuatan racun ini lebih kuat dari kekuatan Bu Xiaofeng. Dan kekuatan Bu Xiaofeng benar-benar sudah di Advance War God. Bu Xiaofeng mengatakan, itu mengejutkan, kau ingin menyelamatkan Zofan. Bahkan saat sedang melawanku. Tapi jeda itu membuatku menyadari, sisa racun di dalam tubuh Presiden masih belum sepenuhnya dikeluarkan. Dan Presiden belum mencapai Advance War God-nya. Bu Xiaofeng tertawa senang dan menyiapkan tekniknya untuk membunuh Presiden. Setelahnya terjadi adu serangan antara Presiden mercenary dan Bu Xiaofeng. Keduanya saling serang dan Bu Xiaofeng membentuk pedang di tangannya. Serangan Bu Xiaofeng sudah terjatuh. Itu begitu kuat sampai Presiden tidak bisa menahannya dan terhempas menabrak tanah. Bu Xiaofeng tidak berhenti. Dia kembali menyiapkan serangannya dan sudah yakin siapa yang akan tertawa di akhir. Presiden tidak mau tinggal diam. Dia membentuk teknik pertahanan War God Steel Wall. Presiden membenarkan apa perkataan Bu Xiaofeng sebelumnya. Racun di tubuhnya ini memang masih ada. Dia juga kesulitan menggunakan kekuatan penuh Advance War God. Inginnya memulihkan diri dulu, tapi tidak ada waktu untuk itu. Bu Xiaofeng meremehkan trik itu lagi. Dia berbalik memutuskan akan membunuh Zofan dulu. Dia sangat ingin membunuh Zofan yang selalu menjadi hama bagi semua rencananya. Melihat itu Presiden bilang kalau Bu Xiaofeng begitu jahat. Gimana lagi Bu Xiaofeng ini antagonis, dia akan melakukan apapun untuk tujuannya. Saat itu Raja Tawon datang ke samping Presiden sambil membawa jet Sacred Ball. Raja Tawon memperkenalkan dirinya dan memintanya mengambil ramuan ini dan menyelamatkan Zofan. Presiden menerimanya dan kaget ini adalah ramuan ajaib. Raja Tawon sudah pergi dari situ. Untuk membuat Bu Xiaofeng lengah, Presiden menyembunyikan ramuan itu. Dia mencegah Bu Xiaofeng untuk pergi ke Zofan. Dia bilang walaupun Bu Xiaofeng menang, dia tidak akan bisa masuk ke dalam ruang harta karun. Mendengar itu, Bu Xiaofeng tergoda. Dia menoleh dan bertanya, apa kondisimu sebelum kau memberiku akses ke tempat itu? Presiden menjawab itu,
Sambil dalam hatinya bertanya-tanya, apakah Zovan masih bisa bertahan? Oke, kita pindah lagi ke lokasi Zovan yang masih berhadapan dengan Kizen. Zovan terjatuh, tubuhnya tidak bisa bergerak, matanya pun juga mulai lumpuh. Racun yang ada di tubuhnya sangat parah. Fisik Zovan punya daya tahan racun yang tinggi, tapi masih tidak bisa menahan racun itu. Barcode sistem juga tidak merespon dengan kondisi Zovan. Tampak HP dan MP, Zovan sudah berkurang cepat. Kizen juga tampak muntah darah, efek obat hitamnya begitu kuat. Tapi tidak mau mati di sini, dia kembali menyuntikkan obat lain yang kali ini cairannya hijau. Tampak kekuatan Kizen meluap-luap. Dia tidak mau mati sebelum membalaskan dendam dua muridnya. Tubuh Kizen terselimuti armor hijau. Kekuatan ini mirip sama punya Bu Qiaofeng. Sementara Zovan dia beruntung menyimpan fragmen kecil saat mendapatkan Jet Secret Ball dan berharap fragmen kecil itu bekerja. Zovan sudah meminum fragmen yang menurutnya terlalu sedikit. Zovan panik, apakah Jet Secret Ball tidak bekerja? Dia mulai terjatuh tidak berdaya. Porsi ramuannya apakah terlalu sedikit untuk bisa berefek? Zovan sudah membuat kata-kata sebelum dia mati. Dia meminta maaf ke ayahnya yang gagal untuk membersihkan nama ayahnya. Tapi saat itu sistem Wargot muncul. Dia mendeteksi Zovan menyerap Jet Secret Ball. Sistem bertanya apakah Zovan mau memadukan itu dengan Poisoned Paradise untuk menetralisir toksisitas dan merangsang keefektifan sebenarnya dari Poisoned Paradise. Ini nama racun yang digunakan Kizen. Tentu saja Zovan mengiyakannya. Fusion sudah dimulai, sistem memadukan Jet Secret Ball dengan Poisoned Paradise. Zovan dalam hatinya panik menyuruh sistem untuk lebih cepat lagi. Kalau tidak, tubuh Zovan tidak bisa menahan racun itu. Sistem bilang bisa mempercepatnya, tapi Zovan akan menderita sakit 2 kali lipat. Zovan setuju. Rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kematian. Sistem sudah mulai mengalirkan obat itu ke Zovan. Zovan sudah merasakan rasa sakit luar biasa karena efeknya. Dia mulai bertanya apakah dia tidak akan mati karena rasa sakit ini. Kizen berjalan mendekati Zovan sambil mengejeknya. Dia akan membiarkan Zovan menderita dulu sebelum membunuhnya. Zovan tampak tak sadarkan diri. Melihat itu, Kizen tidak akan membiarkannya pingsan. Dia menginjak kepala Zovan untuk membangunkannya. Tapi saat itu Kizen kaget dengan apa yang terjadi pada Zovan. Dari tubuh Zovan kekuatannya meluap-luap. Zovan mencoba berdiri sambil menyumpahi Kizen. Zovan sudah bangun dan sepertinya fusion di tubuhnya sudah selesai. Kekuatan Zovan meledak, mengempaskan Kizen yang mulai bingung bagaimana Zovan masih bisa bergerak. Tapi bagi Kizen itu bagus. Sekarang dia bisa membuat Zovan menderita lebih buruk lagi daripada langsung membunuhnya. Zovan tersenyum. Dia bertanya, "Oh, apa kau bisa?" Kizen bilang kekuatannya sudah pulih 70%. Sekarang dia bisa memberitahu Zovan bagaimana kekuatan sebenarnya dari seorang Wargot. Belum selesai bicara, ada sabetan yang melewati tubuhnya. Kizen langsung kaget dan panik. Kekuatan dan kecepatan pedang Zovan meningkat pesat. Bagaimana Zovan melakukannya? Zovan dengan bangga mengatakan, ketika aku sudah mencapai level yang sama denganmu, aku dapat menyadari kalau kau, Kizen, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku yang seorang novice Wargor. Kizen kaget bukan main. Dia bertanya bagaimana Zovan melakukannya. Menerobos ke ranah Wargot. Kizen tahu selama ini Zovan hanya bergantung pada pedang mistiknya, tapi itu pun masih di ranah Warlord. Tidak mengancamnya sama sekali, tapi serangan Zovan barusan sangatlah kuat. Melihat fluktuasi kekuatan Zovan, Kizen bertanya, apakah benar Zovan sudah berada di ranah Wargot? Zovan ini masih di umur 20 tahun, tapi sudah di tingkat Wargot. Kizen tidak percaya itu dan yakin Zovan dibantu kekuatan dari luar.
Kizen maju sambil terus tidak percaya kalau Zovan sudah di tingkat Wargot dengan begitu cepat. Zovan mengaktifkan Sense versi Advance. Zovan melihat pergerakan Kizen yang bisa memprediksi mau kemanapun. Sekarang teknik Sense meningkat, bisa menangkap gerakan orang di tingkat Wargot. Zovan mengaktifkan kekuatan dari pedang Retribution. Dia juga tidak lupa melapisinya dengan Flaming Sword. Zovan sudah maju menangki serangan secara langsung dari Kizen. Kizen semakin yakin setelah menerima serangan itu. Zovan dengan bangga bilang, itu benar, ramuan hitam itu bukan hanya racun, tapi juga sebagai stimulan yang efektif untuk potensi manusia. Jika bukan karena pengkhianatanmu, aku tidak akan bisa menerobos ke Wargot. Dan kamulah yang membantuku mencapai tingkat Wargot lebih awal. Zovan berterima kasih ke Kizen untuk bantuannya tersebut. Kizen masih tidak mau mengakui kalau Zovan sudah menjadi Wargot termuda di Cina. Pasti Zovan meminum ramuan lain yang mirip dengan Poisoned Paradise. Dia akan mengungkap wujud asli Zovan. Kizen membentuk palu yang lebih besar dan kuat untuk menghancurkan tubuh Zovan. Zovan sudah mencapai Wargot. Sekarang dia bisa mengeluarkan kemampuan asli dari Flaming Sword Power. Dan Zovan bisa mengeluarkan kekuatan asli dari Battle Territory Resonance. Zovan menanggapi serangan Kizen dengan menghadapinya secara langsung. Zovan lebih cepat, serangan slash-nya berhasil membelah palu besar Kizen. Kizen yang mengetahui serangan Zovan bisa menghancurkan senjatanya, membentuk dua palu untuk menghadapi Zovan sekali lagi. Zovan bilang, Kizen, mari kita akhiri di sini. Keduanya menyerang secara bersamaan. Dua kekuatan tingkat Wargot meledak. Agak jauh dari sana, terlihat Raja Tawon yang memuji Zovan bisa bertarung melawan veteran Wargot. Luidan juga senang melihat pertarungan itu. Di lain tempat, Duking juga menyadarinya dan sudah yakin kalau Zovan ini memang sudah menembus ke tingkat Wargot. Zuanye tersenyum senang melihatnya juga. Zovan memang selalu mengejutkannya. Bu Qiafeng yang di tempatnya menoleh, merasakan kekuatan Zovan yang sudah naik ke tingkat Wargot. Dia akhirnya sadar kalau dari tadi, Presiden hanya mengulur waktu. Tampak Presiden sudah mulai pulih. Dia membentuk Battle Territory Steel. Bagaimana menurutmu, Bu Qiafeng? Kau juga membuat penilaian yang salah. Bu Qiafeng kembali membentuk pedang di tangannya. Dia marah dan akan membunuh Presiden dan setelahnya ke Zovan. Cebasannya sudah menyerang pelindung Presiden. Saat itu Presiden seperti mengumpulkan semua racun Bu Qiafeng di tangannya. Dia bilang, dengan skillmu yang sekarang, aku khawatir kau tidak bisa membunuhku. Presiden mercenary menghancurkan racun Bu Qiafeng hanya dengan satu tangan saja. Bu Qiafeng tahu, dari tadi Presiden mengulur waktu untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Tapi itu mustahil walaupun dia Advance Wargot. Menghilangkan racunnya dalam waktu singkat itu mustahil. Bu Qiafeng akhirnya sadar. Pasti Presiden mendapatkan ramuan ajaib. Dia kesal sudah dibodohi. Presiden dengan tenang mengumpulkan kekuatannya. Seperti yang kukatakan, kau ini sudah salah menilaiku. Presiden mercenary bersiap dengan kuda-kudanya. Sekarang biarkan aku memberimu pelajaran terakhir sebagai Presiden mercenary. Fist of Steel, a Deluxe of Steel, Advance Wargot Strike. Tinju Presiden membentuk spirit besar yang langsung mengenai Bu Qiafeng. Bu Qiafeng menerima serangan itu dengan telak. Tubuhnya terlempar sangat jauh dan kembali ke bentuk manusia. Dia bertanya apakah ini kekuatan sebenarnya dari Advance Wargot. Sementara itu Zovan yang dengan mudah menyerang dan memberikan tebasan kuat. Kizen yang menerima itu terkapar tak percaya Zovan sudah di tingkat Wargot. Presiden dan Zovan mengatakan ini sudah waktunya untuk mengakhirinya. Bu Qiafeng dan Kizen terkapar tak berdaya. Melihat itu bawahan mereka kaget dan tidak percaya melihat pemimpinnya kalah.
Duging berseru kalau presiden sudah mendapatkan kekuatannya dan Zovan sudah menjadi wargot. Juanye senang akhirnya ini sudah berakhir. Dua orang misterius ini juga kaget mereka sudah tidak bisa terlibat di pertarungan. Kata satunya, belum. Bu Xiaofeng belum menggunakan upaya terakhirnya. Itu memang benar, Bu Xiaofeng menolak untuk menyerah. Dia kembali menyuntikkan obat lain yang kali ini 2 sekaligus. Kekuatan Bu Xiaofeng meledak. Ini bentuk Bu Xiaofeng setelah menggunakan obat kuatnya. Dia menantang presiden untuk bertarung sekali lagi. Presiden menanggapinya, kapanpun kau mau. Qi Zhen juga tidak mau menyerah. Dia kembali menyuntikkan obat hijau ke tubuhnya. Qi Zhen sudah berubah bentuk yang mirip ke Bu Xiaofeng, cuman beda warna saja. Qi Zhen sudah maju menyerang Zovan yang masih terbang di langit. Zovan bilang Qi Zhen gila menyuntikkan Poisoned Paradise lagi ke tubuhnya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Zovan menahan serangan Qi Zhen, tapi dia tahu kekuatannya meningkat lagi. Dan pertarungan kali ini akan merugikannya yang baru saja menerobos Wargot. Ini stat atribut Zovan saat ini. Semua atributnya sudah di atas 1000. Kekuatan Qi Zhen meningkat setelah menggunakan Poisoned Paradise. Memang atribut Zovan lebih lemah, tapi menerobos Wargot juga meningkatkan semua aspeknya. Dan kekuatan yang hanya bisa Zovan miliki setelah dia mencapai Wargot. Qi Zhen mengumpulkan kekuatannya dan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang Wargot level Master. Qi Zhen membentuk Poisonous Territory. Wilayah beracun ini mulai menutupi area pertarungan. Zovan menebaskan pedangnya menghancurkan wilayah beracun milik Qi Zhen. Qi Zhen sangat kaget wilayah beracunnya tidak efektif melawan Zovan. Zovan mengejeknya bodoh. Kekuatanku akan berbeda saat aku sudah berada di tingkat Wargot. Wilayah pedang Qi Zhen adalah wilayah yang paling biasa di antara wilayah para Wargot lainnya. Jenius yang menguasai teknik tingkat atas kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak wilayah ketika mereka menerobos ke Wargot, termasuk Zovan yang saat ini menguasai wilayah Flaming Sword yang lebih tinggi kualitasnya daripada Poisonous Territory milik Qi Zhen. Zovan bilang, kita ini sudah di tingkat yang sama. Wilayah pedang biasamu tidak akan sepadan dengan wilayah Flaming Swordku. Selain itu, Zovan juga punya Battle Territory yang dia pelajari dari Zuanye. Jadi Zovan punya wilayah ganda, Battle Territory, dan Flaming Sword Territory. Qi Zhen mulai mengakui Zovan dengan menyebut Zovan sebagai monster dengan wilayah ganda. Tapi dia bilang, terus kenapa? Sebagai veteran Wargot, aku akan menyerangmu dengan sekuat tenaga. Qi Zhen mengaktifkan wilayah versi penuh. Melihat itu, Duging bilang Qi Zhen sedang memicu semua wilayahnya dan meminta Zovan untuk berhati-hati. Melihat itu, Zovan juga akan berjuang sekuat tenaganya. Zovan menyiapkan pedangnya. Dia akan menggunakan ilmu pedang dari Master Tianjian yang unik. Flaming Sword Power membentuk pedang besar dan kuat. Ini sama seperti Tianjian dulu saat melawan Bu Xiaofeng. Flaming Sword Execution. Zovan menebaskan Flaming Sword-nya ke arah Qi Zhen. Qi Zhen yang sebelumnya bilang akan menunjukkan kekuatannya malah tidak bisa menahan serangan dari Zovan dan menerima serangan itu dengan tangan terbuka. Setelah melihat efek serangannya, Zovan mengatakan kalau itu sudah berakhir. Sementara itu di tempat presiden yang dengan mudah meninju tubuh Bu Xiaofeng. Tampak juga Bu Xiaofeng yang tubuhnya sudah kurus kering karena efek obat kuatnya. Dia bertanya-tanya mengapa dirinya gagal. Presiden mengatakan rencanamu gagal dan semuanya sudah berakhir. Setelah 2 orang penting di pihak lawan sudah dikalahkan, perang itu sudah berakhir. Tampak kawanan monster yang juga sudah mulai mundur kembali ke sarang mereka. Mereka masih aneh kenapa monster itu mundur atas kemauan mereka sendiri. Sementara di pihak monster, 2 anakan Raja Monster terus mengoceh ke orang tuanya. 2 Raja Monster itu menoleh ke arah benteng manusia.
dan melihat sosok Huidan yang mengeluarkan aura monster bangsawannya. Melihat aura itu saja membuat dua raja monster itu kaget dan ketakutan. Keduanya dengan cepat langsung melarikan diri kembali ke sarang. Duking yang mengetahui itu berpikir, kenapa dua raja monster itu lari ketakutan? Apakah mereka takut kepada Presiden Mercenary? Huidan menguap lelah. Raja Tawon memujinya. Huidan puas dengan apa yang dia lakukan. Saat itu Huidan merasakan ancaman dan mulai waspada. Raja Tawon bertanya apakah Huidan menyadari dua orang misterius itu. Keduanya memang intermediate wargot, tapi mereka membawa aura yang luar biasa berbahaya. Sementara itu di tempat lain ada dua orang misterius yang sedang bertemu dengan Presiden Mercenary bersama Zuanye dan Zofan. Zofan menyadari kenapa Presiden tampak waspada pada dua orang itu, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Zuanye menebak dua orang itu pasti punya latar belakang yang tidak biasa. Apakah mungkin keduanya itu berasal dari ibu kota kekaisaran, salah satu dari 3 kota besar? Orang misterius itu mulai bicara. Pertarungan asosiasi mercenary sudah berakhir, dan presiden harus membiarkan mereka pergi. Presiden mercenary kesal. Dia bilang mereka ini mencampuri urusan mercenary yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Cina, serta perjanjian istana Wargot. Kau akan dihukum oleh para Wargot. Presiden akan meminta keluarga mereka dan kepala keluarga kalian memberikan penjelasan setelah menahan mereka. Kata keduanya, tidak mencampuri urusan mercenary sama sekali. Mereka ini dari keluarga Lie, hanya tertarik pada pengembangan berbagai reagen atau obat. Mereka bekerja sama dengan Bu Qiaofeng yang terlibat pengembangan ramuan Poisoned Paradise. Dan imbalan dari keluarga Lie adalah menyediakan ramuan Poisoned Paradise yang sudah jadi, serta melindungi Bu Qiaofeng. Katanya praktek kayak gitu tidak melanggar hukum istana Wargot. Dia membuka tudungnya. Katanya mereka pun tidak menyakiti siapapun orang dari mercenary dari awal hingga akhir. Namanya Lie Shuping dari keluarga Lie. Zofan mengetahui kalau Lie Shuping adalah orang intermediate Wargot yang masih muda juga. Zuanye tidak sadar selama ini ternyata itu Lie Shuping. Dia berasal dari satu dari 3 keluarga Wargot yang hebat di ibu kota kekaisaran. Lie Shuping dari keluarga Lie. Presiden mengetahui itu, walaupun begitu tindakan mereka menyebabkan kerusakan begitu serius ke mercenary dan secara pribadi akan mempertanyakan masalah ini. Lie Shuping paham, dia mengakui keluarga Lie tidak memikirkan tindakan mereka secara 2 kali dan meminta maaf. Dia akan memberikan kompensasi. Lie Shuping memberikan sebuah kotak berisi ramuan, instruksi dan resep pembuatan Poisoned Paradise. Dan keluarga Lie akan membantu menyembunyikan informasi mengenai Zofan. Untuk sementara waktu dari 2 keluarga besar lainnya, Zofan kaget dan bertanya mengapa demikian dan melibatkannya. 2 keluarga lain apa yang dia maksud? Presiden setuju dengan kompensasi itu. Setelah masalah itu selesai, 2 orang ini sudah berjalan pergi. Lie Shuping tertawa kecil. Dia bilang anak kakak Yan, Zofan, dia sudah tumbuh dewasa. Kata rekannya, Zofan luar biasa sudah menjadi wargot di usia 20 tahun. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya di antara 3 keluarga besar. Lie Shuping bilang ini sangat aneh. Bukannya ada rumor kalau Zofan ini punya kecacatan yang akan membuatnya sulit untuk mencapai wargot selama sisa hidupnya. BTW kita belum tahu kenapa dulu Zofan kekuatannya stuck di situ-situ saja. Kalau dari perkataan Lie Shuping, Zofan ada kecacatan di tubuhnya. Dan kenapa Zofan bisa menjadi kuat? Karena kalung pemberian ibunya yang ternyata ada sistem wargot, membantu Zofan menjadi lebih kuat dan cepat. Lanjut, rekan Lie Shuping mengatakan, rumor ini bahkan datang dari keluarga Nona Yan sendiri. Mungkinkah ada orang yang sengaja mengarang rumor tersebut?
Nona Yan ini mengacu ke ibu Zovan. Lie Shuping mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lie. Tapi ketika Zovan datang ke ibu kota kekaisaran di masa depan, kebenaran ini akan diketahui dan Lie Shuping menantikan hari itu terjadi. Sementara itu di Paradise Tower, Presiden mengatakan Zovan saat ini mungkin banyak pertanyaan kepada dirinya yang tidak bisa dia jawab sekarang. Tapi di masa depan ayahmu, Zohui akan memberitahu kepadanya. Zovan kembali bingung. Apa hubungan Lie Shuping, keluarga Lie, dan ayahnya? Presiden memuji karena Zovan mercenary bisa menaklukkan krisis. Tapi hal penting berikutnya bagi Zovan adalah pergi ke istana Wargot dan mendapatkan sertifikasi sebagai Wargot. Zovan yang tidak tahu apapun bertanya apa itu sebenarnya. Zuanye menjelaskan Wargot Palace atau Istana Wargot adalah organisasi yang didirikan bersama oleh semua Wargot, terutama untuk memfasilitasi berbagai informasi dan komunikasi antar Wargot. Zovan baru bisa diterima sebagai anggota komunitas Wargot jika Zovan sudah disertifikasi oleh Istana Wargot. Dan Zovan bilang tidak pernah tahu adanya keberadaan seperti itu. Presiden bilang sertifikasi Wargot adalah momen terhormat dalam kehidupan prajurit Starfall. Yang perlu Zovan pikirkan sekarang adalah siapa yang akan dia undang untuk datang ke upacara tersebut. BTW ini lokasi Istana Wargot yang tepat di perbatasan dengan kota Jinhai dan kota Zonglin. Sementara ibu kota kekaisaran terletak satu kota lebih jauh dari situ. Kita pindah ke Istana Wargot yang punya bentuk gedung segitiga. Di sana terlihat Li Wei dan Li Jiai bersama orang yang sebelumnya dipanggil paman oleh Zovan. BTW, Li Jiai dan Li Wei ini adalah teman Zovan yang benar-benar peduli ke Zovan. Bahkan saat Zovan menjadi bahan ejekan dan kebencian. Li Wei bertanya apakah ini istana Wargot dan tidak menyangka orang seperti dirinya bisa menginjakan kaki di sini. Li Jiai bilang, apa menurutmu paman bisa mendapatkan sertifikasi Wargot? Li Wei bilang, karena dia mengundang ke sini, seharusnya paman bisa. Di dalam hatinya dia berharap pamannya ini berhasil mendapatkan sertifikat itu. Kalau tidak, mungkin kota Jinhai akan dihapus dari peta Cina. Oke, itu tadi alur cerita dari Rise from the Rebel chapter 189 sampai 197. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.